Kalau kalian pengen punya pacar cosplayer, yang pertama mandi. Sebelum mandi tuh harus wangi. Tampilin yang terbaik untuk di depan pacar cosplayer. Yang kedua, komunikasi diperbaiki. Kalau memang lagi mentok, jangan dipaksa. Cat tuh jangan. Gitu Iya, kayak, Pak. good looking makanya bisa pacaran sama cosplayer bla 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 gitu. Ya, Iya, padahal mah tidak. Ya. Enggak, nyatanya kenyataannya nyatanya enggak. Di chef banyak kok ugly bastard. Enggak. Coba kalau misalnya Betul. ceweknya nggak mau ya udah cari cewek lain. Cewek itu banyak, Cok. Betul. Memang nggak ada yang seperti dia, cuma setidaknya banyak lebih baik dari dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast No Brand, di podcast yang gak ada otaknya. Seperti biasa bersama aku. Terus ada kenalin, aku Juki, aku adalah seorang konselor kesehatan mental. Halo, aku Gatha adalah cosplayer. Dan di hari ini, di video kali ini kita mau ngebahas tentang mungkin wibu juga. Mungkin masih seputar wibu, masih still on the track. Kita masih bahas seputar wibu ya. Kayak beberapa dari mereka tuh pengen banget punya pacar cosplayer ya. Kami di sini udah disclaimer kan tidak mengklaim. Kami sudah mengklaim kalau kami semua pernah punya pacar cosplayer. Simpel gitu. Ada yang masih punya pacar cosplayer, ada yang sudah pensiun dari sana, dan aku yang sudah melewati masa itu semua. Jadi banyak dari orang tuh berpikir kayak punya pacar cosplayer itu kayaknya ribet banget gitu, kayak apa ya? Kayaknya punya pacar cosplayer itu biayanya mahal gitu, karena malah sebenarnya enggak sebenarnya. Tapi nanti bakal kita bahas sih sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir punya pacar cosplayer itu enak gak sih sebenarnya? Kalau kau gak? Kau masih punya pacar cosplayer? Aku ya? Jadi kau. Oke. Itu dia. Bang, aku bilang aku nggak pernah punya pacar normis. Ayo, Pak Ibu. Cek aku. Belajar sama aku. Semua cewekku anak cosplay semua soalnya sekarang. Ya, menurut aku sih ya. Ya, sumpah. Kalian kalau ngechat sama Gatra Apa tadi? orang paling enak, sumpah. Kalian kalau ngechat sama... Aku ngechat ada Gatra dari zaman dulu itu, orang paling enak di chat tuh Gatra, sumpah. Gatra itu kalau enak banget di chat, anjing, sumpah. Dari dulu anjing. Gua rasa di antara kita bertiga yang paling eligible buat bikin webinar kiat-kiat pacaran sama cosplayer itu Gatra. Enggak, dia memang benar-benar enak, friendly itu ngobrol dari dulu, masalahnya dari dulu sampai sekarang gitu. makanya aku nggak heran, skill pasif nggak heran banyak orang-orang yang dekat sama Gatra tuh, nggak heran aja. Dari dulu memang asli ngobrol. Pokoknya tuh kalau mau deket sama cosplayer itu, satu cosplay habis chat, cosplay kamu bagus. Ada kawan aku kayak gitu. Kamu cantik juga ya cosplay ya. Kamu cantik juga ya kalau cosplay. Ini foto kita tadi. Aku post ya. Kupikir kamu next mau cosplay apa? Kupikir kamu mukanya begini, ternyata kamu cakep ya aslinya. Masuklah itu. Pujiannya tuh kalau Oke. Pujiannya tuh kalau nggak kayak gitu, kayak wah ternyata kalau kamu cosplay dan nggak cosplay, kamu sama cantiknya ya gitu. Geli banget anjing. Oke, balik. Tadi apa tadi pertanyaannya? Aku jadi lupa ya. Gimana perasaannya punya pacar cosplay? Apa? Oke ya, mungkin dari jujur aja nih. Mungkin orang ini kan pengen banget, kan kadang aku juga sempat nanya kan, pengen punya pacar cosplayer nggak? Beberapa dari mereka pas aku tanya tuh ada yang suka, ada yang mau, karena kalau mereka pacaran dengan cosplayer itu ya kita bisa cosplay bareng-bareng gitu. Terus ada yang bilang enggak, kan menurut aku kalau ya nggak apa-apa dia wibu, tapi yang penting gak usah cosplay lah gitu. Aku lebih suka aku pacaran menurut. Tapi kan beberapa orang pengen nih enjoying dengan pengalaman punya pacar cosplayer ya. Kalau Gogat gimana? Suka duka ya? Pengalaman. Kalau aku ya, kalau sukanya sih sudah pasti banyak ya.
Kayak kita bisa mewujudkan cosplay kita bersama pasangan kita. Dan kebetulan kan aku juga cosplayer juga kan, bisa saling mewujudkan mimpi lah. Mungkin impian masa lalu mau cosplay jadi apa, suka anime apa gitu loh. Dan suka dukanya sebenarnya yang menurut aku ya juga agak sedikit relate dengan yang lain-lain. Pacar cosplayer ini banyak teman biasanya. Punya banyak teman lawan jenis. Dan itu yang mungkin jadi salah satu alasan ada narasi bilang jangan pacaran dengan cewek cosplayer. Karena pasti itu pasti banget tuh. Pacar kita pasti banyak punya temen cowok. Apalagi kalau cantik artis, banyak ngefansnya pasti, banyak fansnya, dan kadang bisa dibayarin sama cowok lain gitu loh untuk cosplay ini kayak konten traktir. Tetapi alhamdulillah cewek saya tidak begitu. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. That's a good part. That's a good part. Ya. Itu bagusnya di situ sih sebenarnya. Cuman ya awal-awalnya juga aku memang kan Goldie kan juga termasuk cosplayer famous ya. Aku awalnya juga agak deg-degan sih. Cuman ya setelah sekian lama waktu berlalu ya itu ya udah jadi kayak pacaran biasa aja, udah saling mengerti, saling bisa kompromi, saling ngobrol lah gimana bagusnya, gimana pacaran ini bagusnya gimana ke depannya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya balik ke komunikasi pasangan lagi sih. Tinggal gimana perjanjiannya aja. Kalau suka duka kayak berantem kayak apa itu pasti bakal pasti ada. normal lah. Itu nggak perlu cosplayer juga. Pasti bakal ada loh. Iya, mau kalau pacaran sama siapapun juga pasti bakal berantem. Emang kalau pacar mungkin pacaran pakai apa? Emang kalau pacar kita cosplayer kita harus bayarin mereka cosplay nggak sih? Kalau aku sih enggak sih. Tapi kadang ya. Institusional. Ya, ada keinginan lah ya. Institusional. Iya. Udah bayarin lah dan apa-apa gitu loh. Tapi ya bukan jadi suatu kewajiban. Kalau kita memang nggak mau atau memang lagi nggak bisa, ya tinggal omongin aja sama pasangan kita. Ya udah gitu loh. Kalau gue rasa dan untungnya ya pasangan gue ya paham dengan itu. Dan dia kalau memang mau cosplay ya, aku mau cosplay ini, oke ya udah aku bantu ya ini. Oke ya udah entar juga pakai uangku juga kok, jadi bisa kayak bayar setengah-setengah gitu. Ya, jadi balik ke komunikasi yang lagi sih. Yang Athena udah gak? Apa? Yang Athena udah? Athena? Belum. Dia cewek aku udah rambut duluan, kelamaan. Nanti lah ya kelewet. Waduh. Sama Nobren. Waduh. Nanti tuh kalau Athena Seiya nanti aja. Gini, dari cerita Gatra kan kayak cosplayer itu kan banyak teman lawan jenis ataupun sama jenis gitu, temennya banyak ya, dan banyak banget pasti. Kalau project pasti mereka bakalan kayak sesama temen cosplayernya juga, terus project couple meskipun mereka nggak pacaran gitu kan. Gue rasa ini kan ini kita masih ngomongin soal gimana prosesnya ataupun pada saat pacaran seperti apa dinamikanya kan. Kalau misalkan kita itu orang yang insecure banget, yang cemburuan parah dan posesif banget, aku rasa pacaran sama cosplay akan bikin beban lumayan besar sih. Beban ini bukan berarti sesuatu yang buruk, tapi bakalan lebih cemburu itu bakalan lebih sering. Karena temenan terus kayak proyekan. Kalau orangnya insecure parah, kalau memang orangnya tuh cemburuan, jadi kayak bakalan kontrol nanti kamu nggak boleh proyekan sama sini, aku nggak suka, atau kamu nggak boleh proyekan couple sama sini, nggak, aku nggak suka. Kok pose fotonya deket-deketan sih, jauh-jauhan lah, nggak boleh kan. Kadang-kadang kita pose foto aja pipi hampir nempel ya kalau gue liat cosplayer kan. Iya. Jadi aku juga awal-awal gitu sih, 1-2 tahun pertama juga masih kayak gitu sih aku. Jujur juga gitu bos. Cuman ya lambat laun udah mulai, oh ya udah kan cewek aku cosplayer juga, aku juga cosplayer, ya udah. Itu memang udah hal yang wajar untuk bagi cosplayer. Cuman mungkin kalau yang kayak di Gang Juki ya, bagi orang yang insecure parah itu mungkin mereka text time-nya mungkin lebih lama lagi mungkin. Tapi kan itu bisa Tapi kan itu kadang ada juga yang sampai posesif sampai nggak bolehin cosplay segala macam. Jangan cosplay ini, jangan cosplay itu, nanti kamu dilihatin, cosplay kan memang untuk dilihatin ya, gimana dong? Kalau nggak mau cosplay, kalau cosplay nggak mau dilihatin, nggak usah cosplay lah.
Sih. Kan kayak tujuan cosplay pasti for fun. Awal pas gitu. Awalnya pasti pengen memperagakan cosplay for fun. Apakah betul? Nanti. Oke. Amin kan kayak cosplay kan tujuannya buat diri sendiri, kayak gue pengen memperagakan karakter yang gue suka seakurat mungkin sebisa gue gitu. Tapi bagian dari dalam cosplay adalah memamerkan kostumnya, menunjukkan kostumnya ke orang lain gitu, baik itu di panggung ataupun di event. Dan bagi orang kan gue kalau ngeliat suka ada perilaku posesif yang sangat mengontrol pakaian pacarnya, pakaian pasangannya kan. Lu nggak boleh pakai terbuka, atau cosplay yang karakternya terbuka banget, nggak boleh, ngelarang. Dan lucunya seringnya malah udah tahu pacaran sama cosplayer, malah di tengah-tengah jalan karena nggak bisa nahan kecemburuannya, karena nggak bisa nahan rasa insecure-nya, ngelarang ceweknya buat cosplay, suruh berhenti total sama sekali. Iya kan, kok dari awal pacaran sama cosplay gimana sih? Iya, harusnya udah tahu konsekuensinya sih. Iya itu kan. Dia. Kayak pacaran sama orang merokok, terus kayak kau berhenti merokok deh. Ya susah gitu, karena dari awal dia udah kang nyebat. Kalau kang nyebat, lu harus terima dari awal gitu. Tapi sebenarnya nggak susah-susah amat kan punya pacar cosplayer sebenarnya. Kalau dari pengalaman gue, kalau dari pengalaman aku sih biasa aja sih. Kalau dari pengalaman aku kayak paling beberapa kayak bantu prop, karena kan dulu aku maker kan, jadi paling bantu prop segala macam gitu, bikinin robot laba-laba. Bukan aku. Jadi ya menurut aku sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada ngabisin biaya sih, sampai nyala apa kayak ngomongin punya pacar cosplayer itu mahal, apanya skincare-nya segala macam. Nggak sampai kesananya sih kalau aku. Ya kayak apa ya, menurutku hobi itu kayak tanggung jawab masing-masing, bukan kewajiban saya sebagai pacar gitu. Iya. Kalau menurut aku ya, makanya sampai sekarang aku nggak merasa keberatan sih. Walaupun kalau dapat lagi it's okay. I have still karakter anime yang aku wishlist kalau ada dapat. Kayak apa ya, hobi kan urusan masing-masing, masih jadi pacar juga, kenapa harus jadi tanggungan salah satu pihak? Kalau misalkan kayak pengen kayak nyaranin kamu cosplay ini dong, ya mungkin bakalan ada effort yang harus dikeluarin secara lebih, baik itu uang ataupun tenaga, kayak bikinin props ataupun kayak modalin beliin kostum, bahan dan lain-lain kan. Tapi kalau masih pacar kok sampai biayain hobi, agak gimana gitu juga ya, kayak batasannya nggak blur banget gitu. Boleh gitu, tapi nggak wajib harusnya gitu kan. Iya, dilakukan nggak salah, tapi yang nggak ngelakukan juga nggak salah. Makruh. Cuman kalau aku mikir sih ini juga berpengaruh sih sama mungkin postingan di sosial media para cosplayer cewek yang mungkin udah kayak meminta lebih kepada calon pasangan atau pasangannya, kayak harus biayain skincare dia, harus ini itu dia. Aku pengen punya cowok yang bisa ngertiin aku atau bisa membiayai kostum aku, kan banyak gitu kan, kayak postingan di Facebook yang ya mungkin ya seorang cewek cosplayer yang ingin pacar kayak gini, yang meninggikan apa ya, bisa dibilang ya, yang kayak memberikan benteng gitu kepada dirinya sendiri, kalau dia tuh memang orang yang harus dihargai lebih gitu. Untuk cowok-cowok itu kayaknya cukup berpengaruh sih dengan mindset cowok-cowok ngelihat cewek cosplay zaman sekarang gitu. Iya, cowoknya kan jadi terakhirnya kayak cewek maunya gini doang, maunya itu doang. Iya, jadinya gitu. Mereka jadi malas untuk deketinnya, karena merasa dari awal mereka udah ada kayak ini besar. Anjir, aku kalau pengen punya pacar cosplayer aku harus biayain cosplaynya. Anjir, kalau punya pacar cosplayer aku harus punya skincare-nya. Anjir, kalau punya pacar ini jir sampai jam. Tanya Gatra aja nggak harus biayain kan? Iya, makanya. Enggak. Ya enggak, maksudnya ya kalau dibilang biayain ya bisa, cuman kan alhamdulillah cewekku bukan yang tipe yang kayak gitu. Yang bisa ya udah, kalau mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Dan kalaupun memang mintanya seperti itu dan kayak kitanya nggak bisa menyanggupi, ya nggak usah misuh-misuh juga sih. Amin, terserah kalau mau misuh tuh. Cuma kayak nggak ada gunanya, karena itu ya anggap aja itu sebagai filternya si orang itu untuk menyaring orang yang mendeketin dia. Dan
ya berarti itu juga tujuannya memfilter lu supaya lu nggak masuk ke ke peluang dating kali ya, ke potensial dating partner kali bilangnya. Untuk ini yang kalau lu mau sama cewek ini ya lu harus ngelewatin hal-hal itulah gitu kali ya. Iya, semua orang syarat. Iya kan, semua orang berhak Ketentuan. semua orang berhak untuk menentukan kriteria dan syarat yang ingin dijadikan pasangan, dan kita juga berhak untuk menolak ketentuan itu dengan cara ya udah cari yang lain. Gitu aja. Iya, sama itu sih emang jawabannya. Gitu aja. Kalau memang nggak bisa memenuhi itu ya udahlah. Carilah anak-anak cewek-cewek di mana gitu. Marah sama seorang seperti itu wajar, tapi kayak buat apa, dan aku rasa malah nggak efektif juga dan destruktif. Jatuhnya malah lama-lama lu bakalan kelihatan seperti orang incel, orang-orang yang benci sama cewek, atau orang-orang yang misoginis, ataupun ya karakter-karakter incel lainnya lah gitu. Incel itu orang yang mereka pengen punya pacar atau mereka tidak mampu untuk punya pacar atau gimana? Gini, kalau di luar incel movement itu lebih incel itu sebutannya adalah involuntarily celibate. Jadi mereka orang-orang yang nggak bisa mendapatkan hubungan seksual dengan orang lain karena ketidakmampuan mereka dalam ya misalkan berkomunikasi, menjalin hubungan dan lain-lain gitu. Kalau di Indonesia mungkin karena kita kan budaya seks bebas itu bukan budaya yang normal ya, masih sesuatu yang masih tabu ataupun berbeda banget, meskipun ada di lapangan faktornya kejadiannya kan gitu. Cuma ya itu tadi, incel adalah orang yang pengen tapi nggak bisa dan nggak dapat, akhirnya memunculkan kebencian, kemarahan terhadap lawan jenis atau orang-orang yang mendapatkan hal yang mereka inginkan. Jadi iri. Mereka irinya ke laki-laki, maksudnya misalnya kayak aku nih anjir si Gater dapat cewek cosplayer, anjir enak banget, terus gua iri ke Gaternya apa gua benci ceweknya or something? Dua-dua. Gua iri sama si Gateranya, gue benci sama si ceweknya yang nggak mau nurutin gue, nggak mau mengabulkan keinginannya gue. Makanya kalau lihat di internet itu bahkan sampai ada prejudice apa good looking, padahal ya nggak juga kan. Gitu kayak good looking makanya bisa pacaran sama cosplayer bla 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 gitu. Iya, padahal mah tidak. Enggak, kenyataannya enggak, di chef banyak kok ugly bastard. Enggak. Kenyataannya kita mau bilang kayak kita pasti punya standar kegantengan atau standar kecantikan masing-masing gitu, dan standar kecantikan umum itu pasti ada. Apa sih namanya? Selera ya. Relatif. Cantik dan ke masing-masing. Good looking itu relatif. Karena benar ketika kita udah jadi kita punya pasangan, kita akan menganggap pasangan kita adalah orang yang paling cantik, adalah orang yang paling ganteng, seharusnya seperti itu seharusnya. Dan kita ngelihat orang lain cantik juga tapi masih cakepan pacar gua atau pasangan gua gitu kan. Gitu loh. Jadi makanya muncul prejudice kayak dia ganteng, dia punya duit makanya bisa punya segala macamnya. Ceweknya itu terlalu mandang muka, ceweknya itu terlalu mandang harta. Masa mereka nggak bisa lihat sih orang nice guy seperti gua yang tulus mencintai mereka bla bla bla. Tapi sebenarnya setulus-tulusnya orang kalau lawan cowok yang good looking dan kaya sih kalah memang. Karena gue nggak lawan sih anjir. Who knows sih, nggak tahu juga. Tapi ya itu bisa dibilang kayak faktor apanya lah, faktor yang utama lah. Karena kan emang ya good looking kan memang 80% membuat hidupmu lebih mudah. Aku bisa bilang itu sebagai faktor pendukung, bukan faktor penentu. Pendukung. Punya duit banyak ya membantu lo bisa networking lebih jauh, dan orang bisa memandang lo lebih berkuasa, lebih tertarik, lebih menarik gitu kan. Punya wajah yang tampan atau wajah yang cantik ya pendukung juga, sehingga ya orang lain punya first impression yang bagus soal lu gitu. Karena lu merawat diri, peduli sama penampilan gitu kan. Jadi kayak faktor pendukung bukan faktor penentu. Nah, balik lagi ke incel. Jadi ya incel gitu adalah orang yang pengen tapi nggak bisa dapat, dan akhirnya muncul iri dan kebencian. Kalau kalian mau tahu contoh incel paling pertama kali, bilangnya pelopor incel kali ya. Incel pertama di bumi.
Bisa The jadi. first incel in the world. Dan dia bahkan bikin manifestonya sendiri tentang kenapa dia melakukan hal ini gitu. Kenapa dia jadi incel. Namanya Elliot Roger, cari aja. Di Amerika. Orangnya udah meninggal karena bunuh diri karena kasus ini bakalan demonetize sih kalau cerita. Jadi dia ngebantai banyak orang yang populer, yang cantik, yang ganteng dan lain-lain. Habis itu dia sendiri. Ada beritanya. Kalau kalian cari di Google Wikipedia dapat Elliot Roger namanya. Dari situlah incel mulai muncul. Setelah itu muncul pengikut-pengikutnya gitu. Berarti sebenarnya kalau kalian tidak mampu mencari pacar, sebenarnya simple. Tingkati value diri kalian. Mungkin ada yang salah di dalam tubuh kalian. Iya. Bukan ceweknya yang salah. Bukan ceweknya yang salah. Coba kalau ceweknya nggak mau ya udah cari cewek lain. Cewek itu banyak, Cok. Ya memang nggak ada yang seperti dia, cuma setidaknya banyak lebih baik dari dia gitu. Kan banyak. Dan tolonglah kalau dari aku ya, kalau kalian mau deketin cewek cosplayer jangan aneh lah. jangan freak. Soalnya apa ya, gimana ya? Cewek cosplayer itu suka dengan cowok-cowok yang tampilannya juga bagus sih, juga biasa aja, bukan kayak lu jalan-jalan ke event pakai baju ahegao, jalan-jalan ke event pakai bergaya-gaya gini-gini, enggak. Kau tuh cuma bakal jadi badutnya itu aja ya. Coba ya pakai gaya biasa aja, pakaian biasa, kayak dibilang Billy tadi kan, tingkatkan value diri. Mungkin kalau dari visual pakai skincare, lebih bergaya dengan fashion, ya sebenarnya ya selera cewek itu juga sama-sama aja. Iya, sebenarnya mereka sukanya normal. Sebenarnya sukanya normal-normal juga, Mas. Terlepas dari mereka cosplay itu, sebenarnya mereka suka cowok yang normal-normal aja sebenarnya. Iya, bukannya kayak ke event gini-gini, enggak, gimana? Jangan bahas yang aneh-aneh juga, jangan bahas yang terlalu anime banget kan. Cewek cosplay itu emang cosplay doang, dia nggak nonton anime sama sekali ya, Dang. Mereka nggak nonton anime, Cok. Itu ada. Dia kan nonton anime. Beberapa yang nonton anime, cuman kadang kita nih sebagai cowok sama cewek itu selera anime bisa beda gitu. Jadi jangan dipaksakan. Iya. Pasti normal-normal aja, kegiatan kayak apa kayak, kalau nggak nyambung ya cari seputar makanan kayak apa kayak, banyak sebenarnya pembicaraan. Cosplaynya apa kayak, coba explore tentang karakter yang dia cosplayin kayak untuk jadi pembahasan segala macam. Kalau sebenarnya tips deketin cewek cosplay itu gampang. Yang pertama cosplay. Tapi harus bagus. Ingat, maksudnya bagus itu ya prefer lah, entah makeup kan, ya itu sorry ya kalau cosplay lu for fun, it's no problem at all gitu. Tapi maksudnya kalau emang kalian mau deketin cewek kan beda case kan. Masa mau deketin cewek kalian pakai wig warna kuning, kalian nggak makeup, Cok, itu mah badut namanya. Tapi tidak ada satu lagi nih. Jadi tukang foto. Betul tuh. Kak, sini Kak, aku fotoin. Atau nih kekuatan aku udah dulu. Jadi dulu aku tuh kalau cosplay tuh menang terus. Gampang banget, Cok, buset. Yang mana? Sini aku bantuin, yo. Easy banget guys, smooth. Tuh salah satu yang gampang. Kenapa? Karena ketika lo kayak memenangkan sesuatu, tidaknya orang kenal lu siapa. Jadi ketika lo coba kenalan sama cewek, lo tuh udah menang satu angka gitu, udah menang satu langkah gitu. Karena dia udah tahu lu siapa, lo udah punya value di mata cewek ini, lo tinggal paling ya sikit-sikit aja lah, tipis-tipis ya, tit langsung dapat kayak gitu. Iya, kalau value-mu jadi wibu yang kelihatan fake itu nggak ada di mata orang, jadi udah gantilah apa mu. Kalaupun wibu, kalaupun memang wibu nih, nggak apa-apa nih wibu. Mindset, betul, mindset. Wibu banget ya, jangan pakai jaket Kaneki lah di event. Maksudnya pakailah fashion yang terlihat Jepang kakoi. Kadang ceweknya juga suka fantasi melihat cowok-cowok Jepang kan. Nah, gunakanlah pakaian yang lihat Jepang, entah gakuran simple ya, gakuran something like that. Terus ya berusaha untuk memahami fashionable meskipun nggak ngerti gitu. Memahami aja gitu. Datang ke event outdoor pakai baju coat panas ala Jepang gitu ya. Panas. Pakai limon ya. Aduh. Banyak. Iya, cari cewek cosplay itu gampang lah. Gampang banget cari cewek cosplay. Gampang banget. Dan
bukan Gua mah gampangan tapi mudah mendekatinya kalau lu tahu caranya gitu. Ya itu tadi gitu. ikut webinar ya Gatra. Nanti Gatra ikut webinar ya Gatra. Bermari-mari gitu. Pokoknya gampang tuh. Cosplay kamu bagus tuh, pasti tuh. Iya bang. Komunikasi utamakan. Kalau kira-kira lagi mentok nih, udah usah dipaksa. Kalau misalnya dia udah balas WK, berhentilah saat itu juga. Besok lagi. Tunggu dia upload story, apapun itu, story biasa kalau cosplayer nih, cost test niche. Nah, disitulah kesempatan Anda untuk mendapatkan cat baru lagi. Kalau udah WK, berhenti, stop. Di WK nih, nggak berhenti. Iya, betul. Semua orang itu jangan dipaksa, kan ada tuh kan yang udah WK lanjut lagi, ini kamu dipaksa. Kamu suka makan apa? Ini aduh jangan stop. Terakhirnya dalam psikologi mencari cinta dia akan menolaknya secara ini apa nih sok tahu banget nih tentang aku. Tapi kalau misalnya jangan sampai jadi stalker yang kayak kita bahas kemarin. Itu dia. Itu juga salah satunya. Jangan pakai baju Pertamina dekati cewek. Jangan pakai baju Grab Gojek di event. It's no problem. Kalian bangga dengan instansi kalian. Cuman itu event cosplay gitu. Kalian pakai itu sebenarnya kalau sekedar for fun komunitas no problem. Tapi kalau kalian ketemu cewek cosplay yang kalian sukai, it's a freak, man. Gak apa-apa kalau for fun ya. Tapi kalau untuk dekatin cewek cosplay, it's a freak, man. Gue malah jadi pertanyaan bagi gue sih. Jadi ini hal yang pengen gue bicarain juga sih. Kenapa sih kok muncul keinginan yang besar sekali ini untuk pengen pacaran untuk pacaran sama cosplayer gitu. Apa sih alasannya gitu? Iya, kalau apa aku yang terjadi bilang ketika kamu pacaran sama cosplayer gitu? Mewujudkan impian menjadi waifu lah. Mewujudkan impian. Aku mau ingin waifuku. Aku ingin waifuku diwujudkan. Jadi nyata aku ingin pacarku marin kita gawa. Kalau gitu kan sebenarnya sama aja kayak melihat cewek ataupun melihat orang sebagai objek pemuas seksual doang gitu, objek pemuas fantasi. Dan ketika orang dirinya sadar kalau dirinya telah dilihat seperti itu oleh orang lain, ya orang itu bakalan menjauh dari orang itu lah. Gak ada yang mau dijadikan objek seksual ataupun objek fantasi seksual doang. Jadi coba ada kok yang jual-jual. Tapi kan itu tapi itu jatuhnya kan pekerjaan, bukan dan hubungannya jadi hubungan idol sama fans, bukan jadi pacar ya. Iya betul lagi kan. Iya, meskipun memang ada mungkin orang yang pengen dijadikan seperti itu, tapi biasanya orang seperti itu nggak menjadikan orang itu sebagai pasangan dia, tapi ya cuma sebatas fans doang untuk dijual produk-produk dia gitu, biar bisa beli konten gitu kan, biar mau sponsorin cosplaynya gitu. Jadi ketika keinginan punya pacar cosplay itu tinggi, atau tanyain dulu alasannya. Kenapa harus sama cosplayer? Emang apa yang akan terjadi ketika pacaran sama cosplayer? Dan kalau memang alasannya adalah hal-hal yang aku bilang tadi, biar pacarku mau cosplay karakter yang aku suka, karakter yang aku waifukan, mungkin kamu harus berhenti sejenak gitu loh. Iya, mungkin juga terpengaruh dengan konten-konten cewek cosplay sekarang nih yang udah mulai agak menampakkan tubuhnya gitu ya, yang agak seksi gitu. Jadi mereka jadi aku pengen nih punya pacar cosplayer. Mungkin bisa nih dijadikan fantasi aku ya, jadi kayak tadi juga tapi sebenarnya salah nggak sih? Tapi sebenarnya salah nggak sih kalau misalnya gitu? Maksudnya kalau misalnya aku nih bisa punya pacar, terus aku pengen pacarku cosplay karakter yang aku suka, something like that gitu. Itu salah nggak sih sebenarnya? Kalau pengen, misalkan kayak, kalau pengen dan sebenarnya melihat ya pacar kamu, kalaupun pacar kamu nggak mau cosplayin karakter yang kamu suka, kamu masih tetap suka atau sayang sama dia apa enggak? Kalau enggak, ya berarti kamu cuma dilihat dia sebagai objek seksual, dan itu adalah hal yang salah gitu. Kalau misalkan ya nggak apa-apa sih, itu kan haknya dia juga, kita nggak bisa ngatur ataupun ngendalin hidupnya dia gitu, ngendalin seleranya dia. Ya itu benar gitu. Itu berarti emang kamu suka dia sebagai orang yang punya hobi cosplay, bukan. Jadi kita tuh mindsetnya tuh bukan terpaku karena dia cosplayer, tapi lebih kepada aku menyukai dia, orang ini,
kebetulan orang ini hobinya cosplay dan hobinya sama seperti apa yang aku suka gitu loh. Dan aku tetap melihat dia sebagai orang bukan sebagai cosplayer. Karena jatuhnya kalau misalkan kita cuma lihat aku cuma melihat dia sebagai cosplayer dan aku cuma suka dia sebagai cosplayer, kalau gitu pas lagi nggak cosplay lu nggak suka sama dia dong. Misalkan kayak nggak make upan full karakter gitu, lu bakalan kayak ew gitu. Nah, kan beda mungkin Ya, cosplay sama beda. Makanya Dan Kalau mungkin ya yang dipikiran para orang yang pengen punya pacar cosplay ini, dia mikir kalau dia sama cewek aku cosplay, pasti bakal kayak gini terus nih, bakal cantik terus nih si cewek itu. emang tiap hari cosplay. Itu yang kesalahan ya. Itu mungkin ya salah satu kesalahan mindset mereka mungkin mengharapkan sesuatu hal kayak gitu. Capek anjir tiap hari Itu cosplay. salah. Capek aja. Malas. bangun tidur langsung make up full gitu kan. Muka pun habis anjir kayak gitu, jerawatan. Pasang face tape, tarik-tarik gitu, pakai bulu mata berat-berat, pakai soft lens, tahan 24 jam, gila juga sih. Goodbye. Tapi kan kadang mindset orang tuh juga pasti gitu kan? Apa bukan pasti sih? Kebanyakan kayak gitu kan? Macam kayak nggak tahu gimana rasanya pacaran, gimana punya pacar cewek, gimana dianya di luar cosplay itu kan banyak yang nggak tahu. Iya, ya jadinya kan sebenarnya ya pengen banget punya pacar cosplayer ini, aku rasa mungkin pengalaman pacarannya Pengalaman minim. kan? Minim, Minim, jadi nggak tahu realitanya seperti apa. Dilihatnya cuma, Pak, kalau gue punya pacar cosplayer dia mungkin bakalan ketemu gue cosplay mulu dan ya dia bakalan cosplayin karakter-karakter yang gue suka, waifu gue. Wah, terpuaskan bakal muay kyun setiap hari. Kawaii. Kalau masak omelet di ini dulu, muay kyun dulu. Oishiku nareru. Kering banget bangsat. Kering, Cok, kering. Tapi itu yang terjadi, Bill. Tapi itu yang terjadi ketika kan gue juga suka liatin kayak komentar-komentar orang yang pengen punya pacar cosplayer gitu. Rata-rata seperti itu, pengen pacaran cosplayin karakter yang mereka waifukan. Ujungnya jadi alat atau objek homoseksual atau jadi trofi karena kayak lihat gue jago kan, gue bisa pacar sama cosplayer gitu. Jadi ngegandeng pasangannya sebagai barang, sebagai achievement, datang ke event pencapaian. ngegandeng Genshin Impact. Aku punya cewek cosplay nih, nunjukin foto. Iya sih, itu memang valid sih, jadi trofi sih. Trofi di kawan tongkrongan. Ya, makanya orang-orang yang punya keinginan seperti itu, yang dengan mindset seperti itu nggak akan punya pacar, nggak akan bisa punya pacar dengan pikiran seperti itu. Jatuhnya mereka lama-lama bakalan jadi incel, jadi benci sama orang yang nggak mau berpacaran sama mereka, meskipun mereka bilang atau mengakui diri sebagai orang yang baik, tulus, akan menyayangi mereka apalah gitu, pokoknya janji-janji. Tapi jarang sih gitu lah. Kalau ke sini kulihat kayak rata-rata orang yang cosplayer tuh pacarnya malah banyak kan normis sih. Iya kan, kalau gue lihat seperti itu. Malah si cowoknya tuh cosplay setelah ceweknya cosplay, maksudnya kayak ikut terlibat gitu kan diajak pacarnya. Malah jadi kayak menurut kesempatan wibu untuk mencari pacar cosplayer itu ya nggak sebesar itu juga. Iya, kalau dia nggak bisa mengubah gaya dia, mungkin value dia nggak ada, ya agak susah emang. Kalau dia nggak bisa jawab pertanyaan paling pertama, kenapa pengen punya pacar cosplayer? Itu dulu, rata-rata pada nggak bisa jawab pertanyaan pertama itu dulu. Jadi ya nggak, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan kenapa kita pengen pacaran, kapan, nggak mungkin kita bakal bisa pacaran. Orang kita nggak tahu apa kita pengenin. Nanti kebayangnya malah harap ekspektasi pacaran seperti ini malah seperti ini. Dikira bakalan lovey-dovey, bakalan mesra-mesraan sambil cosplay ternyata dijadikan asisten pas lagi cosplay. Pas lagi di event, disuruh bawa payung, bawa tas. Ya, gitu kan. Pacar seorang cosplayer. Cewekku foto-foto, aku bawa payung. Aku nggak mau sama cewek cosplay. Nah, ada gitu kadang. Nah, muncul juga kemarin. Ya, muncul lagi gitu. Muncul juga kemarin seperti itu kan, jangan mau pacaran sama cewek cosplayer karena ini. Aku lihatnya ya ini kebencian yang nggak masuk, apa sih, yang keliru banget deh. Ya, kebenciannya muncul gara-gara
fantasinya nggak terwujudkan, ekspektasinya nggak terkabulkan, ya berarti kan sebenarnya salah doi kenapa berfantasi ataupun berekspektasi seperti itu. Karena orang nggak punya kewajiban juga untuk mewujudkan fantasinya lo dan ekspektasinya lo gitu. Nice. Betul. Ya bagi kita yang udah pernah punya pacar cosplay ya, kita memang ngerasain itu biasa aja kan, nggak sampai aja. kayak pikiran mereka Nggak gitu. ada. Wah, harus gini, sebenarnya harus ditekan, bayar ini bayar itu. Enggak, gue nggak pernah. Mungkin ngebantu iya, mungkin kayak uang beli kain kurang kita bantuin, atau uang dia nggak ada apa minta temenin beli kain, kita beliin, kita temenin gitu kan. Terus dia minta ya aku belum punya kampak kalau nih, sampai jadi kewajiban enggak sampai wajib banget, kalau nggak ini putus kita ya, enggak, mati lampunya bang. Mati lampunya. Enggak sampai, enggak selebay itu lah. Punya pacar cosplayer enak somehow itu. Sama aja sih rasanya. Bedanya ya mereka hobinya cosplay doang anjir. Enggak ada tuh. Enggak ada kalau iya kan. Enggak ada itu. Kalau hobimu cosplay dan kamu punya pacar cosplay enak karena punya hobi yang seragam, jadi quality time-nya waktu ngabisin waktu bersamanya lebih banyak. Tapi kalau kamu nggak suka cosplay, cuma suka nonton anime tapi nggak suka cosplay dan kamu punya pacar cosplayer, clash-nya pasti ada, berantemnya pasti ada ketika pasangan kamu mungkin mementingkan waktunya untuk hobinya, sementara kamu pengennya nonton anime doang gitu. Clash kan, berantem di situ kan, pasti gitu. Apalagi yang kalau punya pemikiran positif ya, mending gak usah pacaran sama cosplayer deh. Anjir, itu kalau cewek dia sering banget foto sama cocok. Ya aku aja masih suka foto sama cewek-cewek cosplayer gitu. Jadi kalau kalian merasa posesif, nggak bolehin cewek kalian foto sama orang, mending gak usah punya pacar cosplayer lah anjir. Iya. Ngapain lu gatekeeping gitu anjir. Menurutku juga malah kalau memang diri kamu masih insecure, diri kamu masih posesif banget. Posesif itu sebenarnya bukti dari bentuk perilaku insecure sebenarnya. Mending jangan pacaran dulu. Mending perbaiki insekuritas kamu, perbaiki diri kamu dulu, naikin value, kembangkan terus personality kamu, baru kalau udah siap baru pacaran. Oh, posesif itu insecure juga ternyata. Insecure karena kan munculnya dari ketakutan kalau pacarnya lari, kalau pacarnya meninggalkan dia. Makanya dikontrol supaya ada sama gua, ya lingkaran pertemanannya cuma gua doang, pusat hidupnya adalah gua, supaya nggak bisa kabur. Jadi posesif itu sebenarnya salah satu bentuk dari perilaku insecure, yang dasar insecure. Makanya malah jatuhnya pasien ceweknya kan yang mau berkembang nggak bisa, mau berteman juga nggak bisa, dilarang-larang, nge-stuck jadinya. Jangan dulu. Selain kasihan sama pasangan kamu, kasihan sama diri kamu, nanti jadiin bahan drama, bikin thread di Twitter. Oh iya, apalagi screenshot udah kena SS. Adalah SS. Tiga hari juga tuh baru kelar, yang 3 hari, 4 hari, 5 hari baru kelar. Dosanya terus teringat selama kamu cosplay. Kebakaran terus. Pengalaman kah? Melihat orang lain. Biasa melihat orang lain, betul-betul. Hasil observasi. I see. Yaudah, kalau gitu masuk kesimpulan aja nih ya. Apa kesimpulannya? Nih ya, kalau kalian ya kesimpulannya semua ini tadi ya. Kalau kalian pengen punya pacar cosplayer, yang pertama mandi. Mandi tuh harus wangi, tampilin yang terbaik untuk depan pacar cosplayer. Yang kedua, komunikasi diperbaiki. Kalau memang lagi mentok, jangan dipaksa chat tuh, jangan. Ingat, kalian mesti punya banyak 1000 cara untuk ngechat. Jadi kalau udah kena WK sekali, fucking stop it dan nanti tunggu story selanjutnya. Dia story dia banyak, atau dia update status, itu pun juga bisa jadi teknik ke-8 dan ke-9 gitu. Tuh. Yang kedua, tadi pertama apa tadi? Mandi. Yang kedua, komunikasi perbaikin. Kalau kalian misalnya lewat dekatinya jalur cosplay, itu ada 2 cara. Lu bisa ningkatin value dari lomba. Kalau misalnya lu lomba nih, lu gampang dikenalin jadinya. Jadi cewek yang lu incar itu punya awareness ke lu, jadi dia tahu duluan siapa tanpa lu harus mengenali diri lu siapa. Itu easy banget sama aku dulu tuh. Gila kalau aku dulu ya. Dan kalau kalian dari jalur cosplayer biasa, ya mungkin bisa
ajak project bareng lah segala macam, dan pastiin kalian yang benar juga cosplaynya, jangan modal wig doang, muka kalian kucel ya. Cewek mana yang mau lihat cowoknya kucel-kucel? Kalau dia udah jalan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, oke lah cowokku kucel, is no problem. Tapi kalau masih baru-baru pendekatan, kita harus mengeluarkan effort terbaik kita gitu. Yang keempat dia udah nikmatin aja semuanya. Paling itu tiga itu yang penting. Tiga itu penting banget. Kalau mendekatin pengen cosplay. Lu gimana, Gat? Gue terakhir. Kalau gue ya, ekspektasi untuk pacaran dengan cosplay itu jangan terlalu tinggi gitu loh. Jangan lu bakal ekspektasi bakal moe-moekeun tiap hari lah, bakal kawaii foto tiap hari. Enggak. Lu tetap bakal pacaran kayak biasa, bakal ada suka duka, bakal ada berantemnya juga. Jadi jangan terlalu expect berlebihan, lu bakal Jepang banget kayak anime, enggak. Lu tetap bakal berantem gitu, enggak ada itu. Drakun banget. Aduh. Drakun kirain. Enggak, kalau kan berantem, cewek lu enggak bakal gini-gini, enggak, dia bakal ngechat lu, bakal nelpon, bakal nge-SS, bakal ngedrama, sama aja kayak cewek-cewek normal. Enggak ada bedanya. Bedanya mereka hobi cosplay doang. Iya, mereka cuma hobi cosplay, enggak ada beda dengan cewek-cewek biasa. Jadi ya, kalau untuk caranya ya udah dibilang Billy ya, semua tuh udah paling pas tuh kata-kata Billy. Cuman kalau udah dalam pacarannya ya, lu nggak perlu expect terlalu tinggi, karena sama aja, itu mereka cuma cewek yang punya hobi cosplay. Jadi tetap tingkatkan value dirimu, itu paling penting. Silakan Jo. Kalau gue paling kalau memang pengen pacaran, pastiin dirimu siap untuk pacaran. Itu yang pertama. Jangan sampai ketika dirimu nggak siap buat pacaran dan maksa pengen pacaran, mau sama cosplayer atau sama orang yang nggak cosplay, itu bakalan nyakitin orang lain atau dirimu sendiri. Karena nggak lucu juga dong, gara-gara keinginan semata malah bikin masa depan selama 3 tahun suram gara-gara drama di cosplay. Tapi kan kita bisa ningkatin pengalaman kita pacaran juga sih sebenarnya, kalau misalnya kita nggak siap, ya nggak sih? Tapi problemnya kalau kayak gitu, kalau trial error, dirimu kan nggak ini, nggak tahu errornya bakalan seperti apa. Kadang misalkan gini, kalau dirimu maksain buat pacaran sementara di saat dirimu belum siap, nah siap ini bukan berarti kamu harus tahu pacaran itu seperti apa, prosesnya gimana, dinamikanya seperti apa, bukan kayak gitu. Tapi lebih kepada kalau dirimu masih insecure, masih ngerasa nggak aman sama diri sendiri, masih ngerasa kayak banyak kurangnya, banyak ini itunya, dan deketin orang takut ataupun deketin orang kayak sungkan, dan bahkan ya kita tadi punya keinginan obsesi tertentu pada bidang tertentu, apalagi kayak pengen banget punya pacar cosplay sementara nggak ada alasan baik ataupun nggak ada alasan pasti kenapa pengen ngelakuin hal itu berarti tandanya belum siap sih. Apalagi sampai ini ya, terlalu memaksakan, kayak lu tadi bilang kan, kalau ngechat sewajarnya, kalau bisa tiba-tiba kayak maksa-maksa nge-spam berarti itu tandanya kamu belum siap aja sih. Jadi kayak nggak harus pacaran dulu sebelum bisa pacaran, kan nggak mungkin juga. Itu sama aja kayak pengen ngelamar kerja tapi butuh pengalaman, sementara untuk butuh pengalaman kerja untuk kerja gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi lebih kepada lu tahu cara komunikasi yang sehat, lu tahu kepribadian lu seperti apa, lu tahu apa yang lu pengenin, dan lu tahu apa yang lu pengen lu cari di suatu hubungan percintaan. Jadi kalau lu nggak tahu hal apa yang lu pengen, gimana caranya mau mulai? Jadi cari tahu dulu pengen apa, kenapa pengen pacaran gitu loh. Apa yang dicari? Pengen cewekku cosplay balik kita gawa. itu enggak itu adalah salah satu alasan yang enggak baik ya. Itu karena menjadikan pacar kamu sendiri sebagai objek ya. Enggak baik. Gojo-kun. Iya sih. Gojo-kun. Nah, cosplay jadi gojo. Nah, itu tuh salah satu cara deket sama cosplay itu. Iya, bisa gojo JJK. Bisa jadi. Mana gojo JJK? Iya. Kok gojo JJK? Ada dua. Lagi famous. Pikir tadi gojo. Iya kan gojo marin kan. Kan yang famous kan gojo ini. Iyo ikitin kayak. Itu banyak di fansin cewek-cewek cosplay itu. Nanti Aniki. Geli Aniki.
Kalau Juli enggak goblok. apa Nanami Kento ya? Nanami Kento bukan Nanami sih? Kento, Nanami Yang Kento pakai bapak-bapak kacamata. itu, kacamata itu. Oh, yang cosplay Nissan. Ya, Cosplay Nissan. ya. Ah. Itu memang lagi tinggi sih kalau apa Iya. reputasinya dia di cewek-cewek cosplay. Aduh. Ya, Nanami. Apa Oke, sih? apa tuh? Oh iya, Lanjut. lanjut. Oke, itu aja untuk hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Ya itu intinya, kalian kalau pengen punya pacar cosplayer ya, gampang sekali, mudah sekali, tidak ada kesulitan pengen punya pacar cosplayer itu. Dan itu aja untuk sekian hari ini, podcast Nobran hari ini, and kami bertiga sign out dulu. Thank you semua. Bye. Thank you. Yoi, Kento.